Saat ini hampir semua tim Eropa menjalani pramusim sebagai bentuk persiapan mereka menyambut musim baru. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Borussia Mönchengladbach, tim yang saat ini diperkuat oleh Cavendish. Untuk pramusim kali ini, Gladbach tak kemana-mana karena mereka memilih menetap di Jerman dan mengundang beberapa tim untuk diajak uji coba. Hasilnya sudah ada beberapa tim yang mau sparring dengan skuad asuhan Gerardo Seoane tersebut. Terbaru, tim asal Ukraina, yakni Metalis Kharkiv, menjadi tim terbaru yang mau menjajal kekuatan dari Gladbach. Laga itu sekaligus juga menjadi debut bagi Cavendish setelah resmi bergabung bersama Gladbach di musim panas ini. Meski tidak bermain penuh, namun Cavendish mampu menunjukkan jika dirinya layak mengisi starting line up di ajang Bundesliga musim depan. Lantas bagaimana performa Cavendish dalam debutnya itu? Berikut ini adalah ulasannya. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat. Ya, pada Januari yang lalu, Borussia Mönchengladbach resmi mendatangkan Cavendish dari FC Copenhagen. Namun meski direkrut pada bulan Januari, KDB baru bisa bergabung setelah musim kompetisi selesai, tepatnya pada bulan Juli. Itu berarti selama bulan Januari hingga Juni, Cavendish akan tetap bermain bersama FC Copenhagen. Tentu sebuah momen yang tak akan disia-siakan oleh Cavendish untuk memberikan yang terbaik kepada klub yang membesarkan namanya tersebut. Hasilnya, pemain kelahiran Belanda itu mampu mempersembahkan 2 gelar juara untuk FC Copenhagen. Gelar yang pastinya bisa dijadikan Cavendish sebagai kado perpisahan darinya. Semua penghalang. Setelah musim kompetisi selesai, baru Cavendish langsung bergabung bersama Borussia Mönchengladbach. Di klub barunya itu, dirinya diberi kontrak jangka panjang, yakni hingga Juni tahun 2030. Selain kontrak panjang, Cavendish juga diberi nomor punggung 4. Nomor yang bisa menjadi tanda jika Cavendish bakal menjadi pemain penting bagi timnya saat berjuang di ajang Bundesliga dan di FB Pokal. Alasannya adalah karena nomor kecil bagi setiap klub biasa dipakai oleh pemain-pemain yang sering menjadi starting line up. Di tim barunya tersebut, Cavendish akan satu tim dengan beberapa pemain yang pastinya tidak asing bagi telinga fans Indonesia, khususnya fans Liga Jerman, di mana pemain seperti Julian Weigl hingga Florian Neuhaus bakal satu tim dengan Cavendish. Selain keduanya, juga ada tim Kleindienst, striker yang saat ini menjadi andalan Julian Nagelsmann di timnas Jerman. Untuk pemain yang berasal dari Asia, Cavendish tak sendiri, karena ada 2 pemain lain yang saat ini membela Gladbach. Mereka adalah Ko Itakura dan Shio Fukuda. Kebetulan keduanya sama-sama berasal dari Jepang. Petualangan baru Cavendish resmi dimulai. Kini setelah bergabung pada awal bulan ini, Cavendish langsung menjalani latihan bersama Borussia Mönchengladbach. Latihan itu dilakukan sebagai bentuk persiapan untuk menjalani musim baru. Namun, dalam latihan yang dilakukan oleh KDB, dirinya malah mengalami cedera setelah ditabrak oleh Shio Fukuda. Cedera yang membuat publik khawatir dan penasaran apakah cedera yang dialami Cavendish parah atau tidak. Untungnya cedera itu adalah cedera ringan, sehingga dirinya langsung bisa kembali bergabung bersama tim untuk menjalani laga uji coba.
debut Kevin Dix yang sudah ditunggu-tunggu. Setelah cuma mengalami cedera ringan, Kevin Dix langsung menjalani debutnya saat Borussia Mönchengladbach bermain melawan Metalist Kharkiv. Masuk pada babak kedua, pemain berusia 28 tahun itu langsung menunjukkan ketenangannya hingga passing-passing akuratnya. Bahkan jika kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh Kevin Dix seperti bukan pemain debutan, karena dirinya bisa menunjukkan jika dia adalah pemain yang sudah lama membela klub asal Jerman tersebut. Di laga debutnya itu, Kevin Dix juga sering berpindah-pindah posisi, mulai dari bek kanan hingga bek kiri. Tentu sebuah debut yang sangat manis bagi pemain asal Indonesia tersebut. Bangkit dan hancurkan semua penghalang. Sayangnya yang manis itu cuma debut dari Kevin Dix karena hasil pertandingan Gladbach harus mengakui keunggulan Metalist Kharkiv dengan skor 3-1. Hasil yang pastinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Gladbach. Dan setelah ini Gladbach akan kembali bermain melawan tim sesama Jerman, yakni Nuremberg. Pertandingan itu sendiri akan dimainkan pada tanggal 26 Juli mendatang. Cakar dunia yang diam, bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat. Pujian pelatih Gladbach untuk debut dari Kevin Dix. Setelah pertandingan selesai, komentar langsung diberikan oleh pelatih Gladbach, yakni Gerardo Seoane. Pelatih asal Swiss tersebut memberikan pujian dalam debut yang dilakukan oleh Kevin Dix. Menurutnya, Kevin Dix adalah pemain yang sangat tenang dan dewasa ketika menguasai bola. Dengan Kevin, Anda bisa melihat ketenangannya saat menguasai bola dan kedewasaannya. Dia mengenali situasi. Mengingat jadwalnya, penting bagi dia untuk bisa bermain satu babak. Kami sangat senang akan hal itu, kata Seoane usai pertandingan. Usai memberikan pujian kepada Kevin Dix, kini pelatihnya langsung memberikan tantangan kepadanya. Tantangan untuk bersaing dengan pemain lain, khususnya pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Dan di tim Gladbach saat ini, ada satu pemain yang diprediksi bakal menjadi saingan berat bagi Kevin Dix. Dia adalah Joe Skelly, pemain yang saat ini sudah menjadi langganan di timnas Amerika. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi, biarkan angin membawa janji abadi, deru kepakan membelah cakrawala. Dengan langkah awal yang ditunjukkan oleh Kevin Dix, semoga saja dirinya tampil impresif hingga musim Bundesliga dimulai. Karena jika ia tampil bagus dan menjadi pemain inti, bisa saja itu bisa menjadi penilaian tim lain untuk mempertimbangkan pemain asal Indonesia. Dan kebetulan Bundesliga itu adalah liga yang sangat ramah kepada pemain-pemain yang berasal dari Asia, terutama Jepang dan Korea. Maka dari itu, ini adalah kesempatan besar bagi pemain Indonesia untuk mencoba peruntungan di liga tersebut. Untuk saat ini ada beberapa pemain Indonesia lain yang tampaknya sangat pantas bermain di sana. Mereka adalah Mads Hilgers dan Kelvin Verdonk. Kebetulan dua pemain itu juga ingin pergi dan mencari petualangan baru di luar Belanda, sehingga menarik dinantikan bagaimana masa depan dari dua pemain tersebut. Dari beberapa rumor yang ada, sayangnya belum ada yang menghubungkan jika Hilgers dan Kelvin bakal bermain di Liga Jerman. Di sisi lain, sebelum musim benar-benar dimulai, Kevin Dix mengungkapkan sebuah rahasia mengapa dirinya sampai memilih Borussia Mönchengladbach. Baginya tim tersebut adalah tim yang paling serius menginginkan jasanya. Ada banyak klub yang menghubungi dan menginginkan saya, tidak hanya musim panas lalu, tetapi juga di jendela transfer kali ini. Borussia Mönchengladbach dapat menawarkan seluruh paket. Mereka terus berkomunikasi dengan agen saya dan berusaha untuk mencapai kesepakatan, dan saya sangat menyukai dedikasi itu, karena hal itu menekankan betapa mereka menginginkan saya, kata Kevin Dix dikutip dari CNN. Bangun dari abu, debu penuh dendam, Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang.
Jadi itulah cerita dibalik debut manis yang ditunjukkan oleh Kevin Dix bersama klub barunya, yakni Borussia Mönchengladbach.